Bab 716. Bagian serunya ada di belakang. Daniel menaikkan alis tersenyum menyeringai. Malam ini setelah kamu keluar dari sini, kamu tidak akan lagi merasa wanita itu baik. Maksudmu Tracy? Duke merasa perbuatannya ini salah. Ketika teringat Tracy, aku masih merasa dia sangat baik. Kalau ia tahu aku datang ke sini, pasti tidak akan senang. Sudahlah, lebih baik aku pulang saja. Ia berbalik badan hendak pergi. Tiba-tiba seorang wanita cantik dengan pakaian lingerie kucing seksi menabraknya. Bibir merahnya sedikit terbuka. Sangat mempesona. Kakak, kamu mau kemana? Mata Duke langsung berbinar. Matanya bergerak menuju bawah tulang selangka anggun wanita itu. Ketika melihat sepasang gunung yang menyembul keluar, matanya membelalak besar. Darah di hidung mengalir ke bawah secara perlahan. Uff. Wanita berseragam kucing itu menutup mulut tertawa. Aduh, kakak. Kamu panas dalam ya? Minum alkohol dingin untuk redakan panas. Setelah berbicara, wanita itu langsung memanggil teman-teman wanitanya. Menarik Duke masuk ke dalam ruang VIP Daniel. Ketika melihat tampang Duke seperti itu, saya jadi teringat pertama kali saya datang ke bar ini. Rian tak bisa menahan diri mendesah. Memalukan seperti itu. Dan dalam kebingungan itu, kemudian dijerumuskan oleh Anda. Ia menatap Daniel dengan dendam di hati. Sekarang sudah tak terkejut melihat hal seperti itu. Bukankah bagus? Sudah kebal. Daniel tersenyum. Walaupun kamu sering kemari, tapi kamu masih menjaga perja kamu. Benar-benar tak mudah, Tuan Daniel. Anda, bagaimana bisa Anda? Wajah Rian memerah. Daniel menyeringai, lalu masuk ke dalam ruangan. Kak Rian, kamu sungguh masih perjaka? Tanya Hartono penasaran. Diam, Rian memelototinya. Masih muda bukannya belajar baik-baik, malah belajar menggosip. Hartono tertegun di tempat. Ia melihat Rian berjalan masuk ke dalam ruangan. Ada dua wanita berpakaian kelinci hendak menabraknya. Namun ia menghindar dengan cerdik, seolah tak bergerak. Ia benar-benar mengagumi Rian, menjadikannya sebagai panutan di dalam hatinya. Di dalam hatinya, ia memutuskan, dirinya juga tidak boleh ternodai. Ruang VIP penuh dengan keindahan dan kemabukan. Ada wanita kucing, wanita serigala, ada juga wanita kelinci seksi menggemaskan, serta gadis dewasa bergaun merah yang membara dan menggoda. Tersedia berbagai gaya. Duke sudah terlena dalam kegelapan itu. Ia dikerumuni oleh sekelompok wanita cantik di sofa sambil minum alkohol dan disuapi anggur. Rian saja tidak berani memandang langsung adegan indah dan seksi itu. Duke seperti tahanan yang sedang meronta di ujung moralitas dan hasrat. Kedua tangannya mencengkram kulit sofa, menenggelamkan kuku-kuku jarinya. Ia meronta untuk terakhir kalinya di dalam hatinya. Kalian, jangan menekanku. Cepat turun. Hei, jangan melepaskan ikat pinggangku. Jangan mengelus pahaku. Ah, jangan duduk di atasku. Daniel, tolong aku. Tolong. Bahasa patah-patah itu diucapkan dengan sulit. Hati dan anggota tubuhnya sedang meronta saat ini. Duke meminta bantuan pada Daniel dengan wajah menangis tanpa air mata. Kedua mata biru lautnya dilapisi kabut. Ia tampak menyedihkan. Daniel menahan tawa, lalu membuat gestur tangan. Rian dan Hartono segera mengusir wanita-wanita itu. Dalam seketika, para wanita yang berisik itu bubar. Ruangan itu pun hening dalam sesaat. Duke merosot lemah di atas sofa. Ia mengelap keringat di keningnya dan menarik napas dalam-dalam. Ia masih belum tenang setelah beberapa saat. Baik-baik saja, kan? Daniel melirik respon Duke yang tak mampu mengendalikan dirinya. Baik, baik-baik saja. Duke memegang bantal diletakkan di depannya. Ia berbicara dengan gelisah. Wanita-wanita itu, ganas sekali. Kamu tidak suka? Daniel sengaja memprovokasinya. Kalau begitu tidak usah minta mereka masuk lagi. Kita minum saja. Bukan, bukan. Duke lekas menjelaskan. Mereka bekerja dengan tidak mudah. Seharusnya kita mendukung mereka. Bab 717. Lalu, kenapa tadi kamu berteriak minta tolong? Daniel menaikkan alis menatapnya. Ini, Duke lagi-lagi dalam perjuangan antara logika dan nafsunya. Sebenarnya, tadi itu baru pembukaan. Mereka tidak layak diungkit. Daniel menepuk-nepuk bahunya dan tersenyum misterius. Acara utamanya di belakang.
Acara utama apa? Mata Duke mulai berbinar. Ia penuh penantian. Lebih baik sudahi saja. Daniel tiba-tiba kembali normal. Kamu sudah bilang bahwa orang Prancis sangat setia. Aku tidak bisa mengotorimu. Bukan. Duke panik. Kenapa ini disebut mengotori? Aku hanya penasaran. Ingin melihat-lihat dunia gemerlap ini. Tapi, hatiku masih setia kok. Begitukah? Daniel memegang dahinya. Ia tampak kesulitan. Tapi, bukankah kamu bilang kamu akan merasa bersalah pada Tracy jika melakukan hal ini? Jika ia tahu, bukankah akan menyalahkanku telah memberimu pengaruh buruk? Jangan beritahu dia, Duke lekas berkata. Aku juga tidak akan melakukan hal buruk. Aku bersumpah, aku hanya ingin melihat-lihat, tidak akan bermain. Lebih baik sudahi saja. Daniel menolak dengan tulus. Kamu main di Prancis saja. Kalau sampai Tuan Besar Louis tahu, aku akan disalahkan. Aku terlalu diawasi ketat olehnya. Sejak kecil hingga besar, harus mematuhi aturannya. Aku tidak pernah melihat hal lain. Raut wajah Duke masam ketika mengungkit hal ini. Ini pertama kalinya aku kemari. Aku baru tahu dunia ini masih ada tempat seseru ini. Seru, tadi aku lihat wajahmu seperti sedang menderita. Daniel memandangnya dengan tenang. Seolah wanita itu adalah monster iblis yang ingin menerkammu. Aku itu gugup. Duke menarik Daniel dengan cemas. Jangan berlama-lama lagi. Cepat atur acara utamanya. Baiklah. Melihatmu begitu gelisah. Biar aku perlihatkan padamu. Daniel bertepuk tangan. Tiba-tiba ruangan itu memainkan musik eksotis. Selanjutnya, sekelompok gadis rok putih yang ditutupi kain tule masuk. Bergoyang bersama beberapa gadis rok merah menyala. Para gadis dengan rok putih menyebar. Sedangkan gadis rok merah di tengah memutar cantik menarikan tarian India yang seksi. Seiring perubahan ritme musik, pinggul gadis itu bergerak luwes. Ia seperti motor listrik yang bergerak, mengedipkan mata menawannya dan menggoda Duke dengan nakal. Gadis-gadis rok putih di sekitarnya menonjolkan gadis di tengah. Bagaikan bintang-bintang yang mengelilingi bulan, membuatnya semakin seksi dan mempesona. Selain itu, rok tipis di tubuh mereka adalah kain tule yang tipis. Samar-samar memperlihatkan postur seksi di balik kain tule tipis. Ini membuat darah mendidih. Duke bengong melihatnya. Ia tampak tercengang dan pandangannya terus mengikuti tarian gadis rok merah. Jantungnya berdetak kencang tak berhenti. Seluruh darah di tubuhnya seolah mendidih sedang membakarnya. Daniel memberinya setumpuk tisu. Memberinya isyarat untuk menyeka mimisannya. Mata Duke terus terpaut pada gadis itu. Ia tidak merespon sama sekali. Daniel menyentuh lengannya. Kesadarannya baru kembali. Lalu ia menerima tisu itu untuk menutupi hidungnya. Tetapi matanya masih terus memandang gadis itu. Sama sekali tidak mengedipkan mata. Daniel menepuk-nepuk pundak Duke dan menyeringai nakal. Bagaimana dengan acara utama ini? Bagus. Bagus sekali. Duke menganggukkan kepala dengan bengong. Ini adalah pukulan keras untuk pertama kali di dalam hidupnya. Ia yang selalu diatur dengan ketat sejak kecil hingga besar. Tidak pernah melihat hal seperti ini. Malam ini, untuk pertama kalinya ia menikmati sorotan yang begitu menggairahkan. Dalam seketika, membuatnya naik darah. Mau kuatur untukmu? Daniel menuntunnya selangkah demi selangkah. Gadis ini sangat bersih dan keterampilannya sangat bagus. Ia pasti dapat memuaskanmu. Ini, sepertinya tidak bisa. Duke meyakinkan dirinya sendiri. Tidak boleh berbuat seperti itu. Lihat-lihat saja, tidak boleh bermain. Bab 718. Oh, benar juga. Daniel mengangguk-anggukkan kepala dan tidak bicara lagi. Ia hanya duduk dengan arogan bersandar di sofa sambil menyesap alkoholnya dengan elegan. Langkah tarian gadis cantik rok merah itu mendekati Duke secara perlahan-lahan. Ia melambaikan tangan rampingnya dan kain tule tipis itu menyapu wajah Duke, seolah sedang merayunya. Duke memandangnya dengan tercengang. Jantungnya hampir mau lompat keluar. Jakunnya bergerak dan tak bisa menahan diri untuk menelan air liur. Daniel melirik Louis, lalu memberi isyarat pada Rian tanpa suara. Rian lekas meninggalkan ruangan itu tanpa suara. Gadis rok merah itu lanjut menari. Dada yang penuh, pinggang ramping serta goyangan elektrik. Setiap inci tubuhnya memperlihatkan lekukan yang menggoda.
Langkah demi langkah mendekati Duke, lalu berputar dengan indah. Kemudian masuk ke dalam pelukan Duke dengan malu-malu. Sekujur tubuh Duke bergetar, lalu menegang. Matanya memandang wajah cantik itu dan tidak berani lepas dari tatapan mata itu. Wanita cantik rok merah itu mengulurkan tangan memeluk leher Duke. Bibir merahnya mendekat dan menyapu wajah Duke dengan penuh godaan. Lalu berhenti di telinganya dan menggigit daun telinganya dengan ringan. Duke bergidik. Seluruh tubuhnya gugup hingga gemetar. Tangannya memeluk pinggang gadis itu secara spontan. Tangan ramping dan panjang itu membelai dada Duke. Pelan-pelan turun dan berhenti di bagian bawahnya. Lalu, gadis itu memberinya tatapan menggoda. Kemudian ia bangkit dan pergi. Duke berseru secara spontan. Tetapi gadis cantik itu sudah memutuskan untuk pergi. Para gadis rok putih juga ikut pergi meninggalkannya. Mereka seperti kupu-kupu yang menari, menghilang dalam seketika. Duke memandang pintu ruangan dengan bengong. Lalu kesadarannya baru kembali. Ia menarik Daniel dengan cemas. Kenapa mereka pergi? Aku bilang ingin mengaturnya untukmu. Kamu tidak mau. Tentu saja mereka pergi. Daniel berkata dengan tak berdaya. Bagaimanapun juga, mereka punya tugas lain. Tugas? Tugas apa? Tanya Duke dengan panik. Selain kamu, masih ada banyak orang yang menunggu. Menontonnya menari. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Wanita itu adalah kartu terbaik di bar ini. Panggil ia kembali. Aku pesan seluruhnya. Ucap Duke. Seluruhnya. Daniel menaikkan alis. Itu. Duke menelan air liur. Wajahnya memerah. Kalau kamu sudah yakin, aku akan pergi mengaturnya. Daniel bertanya dengan tenang. Melihatmu malu-malu seperti itu. Jangan-jangan kamu masih perjaka. Bukan. Duke malu hingga wajahnya memerah. Aku pernah pacaran kok. Oh. Daniel mengangguk-anggukkan kepala. Terus kenapa kamu munafik? Pria tidak boleh ragu. Aku tidak ragu. Duke panik. Kamu panggil dia kembali. Daniel membuat isyarat tangan. Hartono lekas mengaturnya. Tak berapa lama, gadis dengan rok merah itu kembali dengan cepat. Nikmati pelan-pelan. Daniel meletakkan gelas alkohol dan berdiri pergi. Duke menarik bajunya. Kamu mau pergi? Memangnya aku harus di sini menontonmu? Daniel menaikkan alis sambil tersenyum menyeringai. Tenang saja. Dia tidak akan menerkammu. Nikmatilah. Setelah berbicara, ia melepaskan tarikan bajunya dan melangkah pergi. Para pengawal juga ikut pergi, meninggalkan Duke dan wanita itu di ruangan itu. Setelah pintu ditutup, gadis itu berjalan ke arah Duke. Bibir merahnya sedikit terbuka. Matanya indah, suaranya lembut. Ia seperti hampir meneteskan air mata. Duke Louis, namaku Hani. Hani, halo. Duke gugup hingga sekujur tubuhnya gemetar. Tarianmu sangat indah. Hanya tarianku saja yang indah. Gadis itu seperti kucing liar menerjangnya dan duduk di atas tubuhnya. Di luar pintu, Daniel yang melihat adegan itu mulai menunjukkan senyuman menyeringai. Ia sudah tahu, bangsawan baik seperti Duke Louis ini tidak akan tahan dengan godaan seperti ini. Tuan Daniel, Nona Tracy sudah datang. Bab 719. Tuan Daniel, Nona Tracy sudah datang. Ryan berbisik dari belakangnya. Ya, Daniel mengangguk-anggukkan kepala. Lalu berbalik badan pergi. Sekarang aku baru tahu. Melakukan kejahatan sungguh menyenangkan. Memang agak licik sih, gumam Ryan. Apa? Daniel mengernyitkan kening. Maksud saya, Ryan lekas mengubah ucapannya. Tuan Daniel beritikat baik. Melakukan segala hal demi persahabatan. Tidak terbalik. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Seharusnya demi seorang wanita. Mengkhianati persahabatan. Ryan tidak berani menjawabnya. Ia hanya diam-diam memutar mata ke atas. Tapi, ini adalah hal baik. Daniel merasa bangga. Melalui hal ini, Duke baru bisa bertumbuh. Benar, seharusnya ia berterima kasih pada Anda. Sahut Ryan. Kamu sekarang sedang menyindir? Daniel meliriknya. Tentu saja tidak. Ryan lekas menegakkan postur tubuhnya dan berbicara dengan tulus. Saya selalu berada di sisi Tuan Daniel. Segala yang dilakukan Tuan Daniel selalu benar. Ini baru benar. Daniel menganggukkan kepala dengan puas. Nona Tracy. Ryan melihat sesosok familiar.
Ia menghentikan langkah kakinya. Kenapa ia berjalan kemari? Daniel mendongak kepala melihat. Di kerumunan yang tak jauh, ada beberapa pengawal wanita yang membuka jalan. Orang yang berjalan di tengah adalah Tracy Moore. Daniel lekas masuk ke ruangan VIP sebelah. Ryan dan beberapa pengawal lain juga bersembunyi. Nona Tracy, di sini berisik sekali. Lebih baik kita pulang saja. Benar, ini adalah surganya pria. Kita tidak cocok datang ke sini. Kalian berdua cerewet sekali. Tracy menjawab mereka dengan dingin. Paula dan Naomi tidak berani bicara lagi. Sekelompok orang itu berjalan di sepanjang koridor. Mata mereka tertuju pada tanda hitam dan emas di atas ruang VIP di depan. Tampak begitu misterius. Tracy menatap pintu ruangan itu. Tiba-tiba terlintas gambaran aneh di dalam benaknya. Seorang pria bertopeng hitam muncul di benaknya. Sepasang mata yang dalam seperti laut, sedang berbicara dengannya. Tracy memejamkan mata. Lalu ketika membuka mata lagi, gambaran itu telah hilang. Tetapi, di sekelilingnya ada rasa familiar. Ia menghentikan langkah kakinya dan melihat sekeliling. Ia sedang berusaha mengingat kembali. Kapan ia kemari? Tapi ia tidak bisa mengingatnya. Nona Tracy. Tampaknya mereka adalah orang-orang Duke Louis. Naomi menunjuk arah depan dengan tercengang. Di luar ruangan VIP itu, berdiri dua orang pengawal Prancis. Duke sungguh ada di sini. Paula sangat terkejut. Aku selalu mengira ia orang yang berbudaya, sopan dan ramah tamah. Tak disangka, mungkin kemari bertemu teman. Tracy bersikap acuh tak acuh dan jalan mendekat. Nona Tracy. Kedua pengawal itu panik begitu melihat Tracy. Mata mereka berkedip-kedip dan tampak gugup. Anda, bagaimana Anda bisa kemari? Duke di dalam. Tracy melirik mereka. Lalu matanya menatap jendela kaca ruang VIP. Samar-samar, dapat terlihat sekujur tubuh Duke sedang tegang dan berbaring di atas sofa. Seorang gadis cantik dengan rok merah menerjang ke atas tubuhnya. Seperti api menyala-nyala sedang membakarnya. Duke seolah ingin mendorongnya, namun juga ingin memeluknya. Penolakan itu terlihat seperti seorang anak gadis yang sedang dipaksa. Tracy mengernyitkan kening lalu mengangkat kaki mendorong pintu ruangan itu. Bam, suara besar itu mengagetkan kedua orang di dalam ruangan. Duke terkejut ketika melihat Tracy. Ia lekas mendorong gadis dengan rok merah itu dan berdiri dari sofa. Tak lupa mengambil bantal menutup bagian tubuh depannya. Di saat ini, ia benar-benar malu. Ingin sekali menyelinap ke dalam celah lubang. Kamu siapa? Wanita rok merah itu mengernyitkan kening melihat Tracy. Tracy menggunakan tatapan tajam melihatnya. Wanita itu ketakutan. Lalu buru-buru mengambil tule merah menutupi tubuhnya dan berlari dengan tergesa-gesa.